Sesampainya di rumah, Hosu langsung meminum obat penurun panasnya. Michi sempat melihat Hosu meminum obat. Dia pun bertanya, "Kenapa kamu meminum obat?" Hosu menjawab bahwa dia hanya mengkonsumsi vitamin. Kemudian, keduanya berbincang-bincang dan mereka tiba pada topik ketika Hosu menangis karena ditinggal sendirian oleh ibunya. Hosu bercerita bahwa ketika itu dia keluar kamar dan melihat rumahnya sepi. Tak tahu ibunya kemana, dia mengira ibunya meninggalkannya karena tersinggung dengan ucapannya sebelumnya yang memintanya untuk tidak menganggapnya sebagai keluarga. Ketika Michi memberitahu bahwa ibunya tidak bisa pulang sekarang karena ketinggalan bus, tangis Hosu langsung pecah. Kala itu, dia menyadari bahwa selama ini dia belum pernah hidup yang benar-benar sendiri. Hosu menambahkan bahwa selama ini Michi sering memecah kesunyiannya karena kebiasaannya yang selalu muncul dengan heboh. Di sini, keduanya sempat kembali bertingkah memalukan. Untung saja alarm Michi berbunyi, kemudian Hosu menutupi malunya dengan menatap buku-bukunya. Michi kaget begitu Hosu mengeluarkan buku biru, buku panduan tentang kota Seoul, buku kenangannya dengan Hosu ketika SMA yang tidak disangkanya masih disimpan Hosu. Keduanya akhirnya sepakat untuk menelusuri spot-spot wisata di kota Seoul sesuai dengan yang ada di buku biru itu. Karena sudah cukup lelah, Hosu dan Michi beristirahat sambil makan di sebuah restoran. Melihat Hosu tidak terlalu banyak bicara, Michi jadi berpikir bahwa dia bosan dengannya. Untuk memecah kesunyian, Michi berkata bahwa hari ini memang bukan hari mereka karena banyak tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi sudah tidak beroperasi lagi. Hosu menghibur Michi dengan berkata bahwa buku panduan yang mereka miliki memang sudah terbitan lama. Wajar kalau isinya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian Hosu mengajak Michi untuk membeli buku panduan edisi terbaru. Sesampai di toko buku, tak sengaja Hosu berpapasan dengan Jongwon dan Chaerin. Begitu melihat Hosu jalan berdua dengan seorang gadis, Jongwon menggoda Hosu dengan bertanya, "Apa ini wanita yang mengajarinya menenun tempo hari?" Hosu menjawab iya benar dan dia mengakui bahwa Michi adalah pacarnya. Seketika itu juga Michi langsung tersenyum sambil tersipu malu-malu. Kemudian Chaerin bertanya, apakah gadis ini juga lulusan HNU dan juga seorang pengacara? Michi menjawab dia adalah teman SMA Hosu dan saat ini bekerja di perusahaan keuangan Korea. Tanpa disadari Michi, Hosu menoleh ke arah Michi dengan wajah sedih. Michi terlihat sangat antusias mencari-cari buku panduan kota Seoul terbaru. Sebaliknya, Hosu terlihat tidak semangat. Michi pun bertanya, "Ada apa?" Hosu balik bertanya, kenapa Michi tadi mengaku sebagai Mirai di depan teman-temannya? Kenapa harus berbohong? Dengan polosnya, Michi menjawab dia tidak ingin mempermalukan Hosu dengan mengaku sebagai pengangguran. Tak ingin berdebat, Hosu kemudian mengajak pulang dengan alasan hari ini memang bukan harinya mereka berdua. Sejin terlihat sedang mengepak buku-bukunya untuk diberikan pada Mirai. Tak lama kemudian, dia kedatangan tamu yang ternyata adalah rekan kerjanya dulu. Sesampai di rumah, Hosu langsung meminum obat-obatnya. Hosu benar-benar sebal dan kecewa pada dirinya sendiri. Semua acaranya hari ini tidak bisa berjalan lancar karena sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak mampu menjadi orang normal. Dia ragu apa bisa dia menjalin hubungan dengan seseorang seperti orang lain yang normal. Ibu Bun Hong masuk ke kamar Hosu. Dia sedih karena tahu Hosu sudah mengambil semua barang-barangnya. Ada satu foto keluarga yang masih tertinggal. Melihat foto itu, dia jadi teringat peristiwa di mana Hosu marah gara-gara Ibu Bun Hong memasang papan nama ibu kandungnya berdampingan dengan papan nama ayahnya. Dia meminta Ibu Bun Hong tidak lagi mengurus Hosu. Ibu Bun Hong juga teringat bagaimana dia dilarang oleh keluarganya sendiri untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Iya, keputusannya untuk merawat anak tirinya, Hosu, membuat dia diusir oleh keluarganya. Ketika hendak pulang, sialnya Ibu Bun Hong ketinggalan bus. Terpaksa Ibu Bun Hong harus menginap di lobi terminal. Meski demikian, sebagai seorang ibu, dia tidak tenang meninggalkan Hosu sendirian. Oleh karenanya, dia menelepon ke kediaman Ibu Okhwi dan kebetulan yang mengangkat telepon itu adalah Michi. Ibu Bun Hong meminta tolong pada Michi untuk memberitahu Hosu bahwa dirinya pulang telat.
Di dalam kamar, Miji benar-benar menyesal karena membuat kecewa Hosu karena kebohongannya tadi. Dia berharap Hosu bakal menghubunginya, tapi justru Pak Sayong lah yang meneleponnya.